Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini pada mata kuliah bahasa pemrograman 1C, yaitu masih struktur kontrol, di mana materi kita kali ini yaitu mengenai struktur perulangan. Seperti materi yang sudah diberikan sebelumnya, ya, bahwa struktur perulangan atau looping structure itu digunakan untuk melakukan perintah perulangan dengan menggunakan pernyataan. Nah, di sini terdapat 3 pernyataan yang nantinya bisa kita gunakan untuk perulangan. Itu yang pertama for, kemudian while, dan do while. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pernyataan for. Pernyataan for itu digunakan pada perulangan yang bersifat tetap. Artinya kita sudah mengetahui jumlah dari perulangannya berapa, sehingga nanti pada statement awalnya kita sudah menentukan berapa jumlah yang akan kita ulangi. Ya, misalnya ada 10, maka nanti dia akan berulang sebanyak 10 kali dan berakhir pada perulangan yang ke-11. Ya, berarti tidak ada lanjutannya lagi karena sifatnya tetap, karena kita sudah deklarasikan sebelumnya berapa jumlah yang akan terjadi perulangan. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini untuk menampilkan jumlah angka, tapi nanti di sini kita sudah tentukan bilangan awalnya berapa. Nah, bilangan akhirnya berapa, dan dia nanti akan berulang secara kelipatan berdasarkan pernyataan program yang kita tuliskan. Nanti kita cobakan di programnya seperti apa tampilannya. Nah, kemudian pernyataan while, nah ini digunakan pada perulangan bersifat tetap, ya, juga sudah diketahui jumlahnya. Dan pada perulangan dengan menyeleksi atau suatu kondisi tertentu atau tetap. Jadi ada 2 kondisi yang bisa kita nyatakan di sini, bisa sifatnya tetap ataupun tidak tetap. Dengan kondisi yang akan diseleksi terletak pada awal lingkup perulangan. Nah, ini bentuk umum dari pernyataan while yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh perulangan kalau dia bersifat tetap, ya. Kalau untuk bersifat tetap, otomatis kita sudah menyebutkan nilai awalnya berapa, ya, dan dia akan berakhir di nilai berapa. Nah, di sini kita lihat nilai awalnya di sini kita tentukan adalah 20, ya, nilai awalnya, dan dia akan berakhir di angka 100, ya. Jadi kecil sama dengan 100, dari mulai angka 20 sampai kecil sama 100. Jadi tidak akan ada 101, 102, 120 dan sebagainya. Nah, dalam program ini nanti dia akan berlaku kelipatan ditambah 10. Jadi mulai dari angka 20 nanti ditambahkan sebanyak jumlah 10 dan berlaku kelipatan nantinya, ya. Nah, kemudian pada perulangan yang sifatnya tetap pada pernyataan while, nah bisa kita lihat di sini, ya. Nah, nanti kebanyakan untuk program kita lebih sering menggunakan pernyataan while tidak tetap ini, ya. Nah, bisa kita lihat di sini programnya. Nah, ini untuk menampilkan keterangan apakah dia lulus dan gagal berdasarkan nilai angka yang kita masukkan. Berarti di sini apabila dia nilainya lulus, itu harus angka yang dimasukkan besar sama 60, ya. Artinya dari 60 sampai seterusnya ke atas. Nah, di bawah dari 60 maka itu dinyatakan gagal, ya. Nah, untuk pernyataan while-nya di sini kita deklarasikan di awal, ya. Dan kita akan menambahkan sebuah variabel lagi, yaitu di sini kita nyatakan dengan nama variabel MAD. Nah, ini nama variabel sebenarnya bebas, ya. Nah, kalau di sini saya buatkan EAD, yaitu singkatan dari masih ada data. Kalau yang lainnya boleh terserah mau buat variabelnya seperti apa. Nah, kemudian untuk pernyataan dia akan berulang itu biasanya nanti ditandai dengan huruf Y. Jadi apabila kita menekan di keyboard atau ketik di keyboard huruf Y, maka dia akan berulang. Jadi di sini kita nyatakan dia akan berulang apabila kita sebutkan huruf Y atau kita ketik huruf Y di keyboard. Nah, di sini kita bandingkan juga bahwa nilai Y tersebut ada yang nilainya Y besar dan nilai Y kecil. Jadi antara Y besar dan Y kecil itu bisa dinyatakan sebagai perulangan. Dia akan berulang apabila kita masukkan huruf Y besar ataupun huruf Y kecil. Kalau kita tidak buat seperti ini, maka dia hanya nyatakan dengan huruf Y kecil saja, ya. Nah, ketika kita masukkan huruf Y besar, ya, kita tidak tahu nih apakah kita hurufnya huruf besar atau huruf kecil pada saat itu. Nah, ketika kita masukkan hurufnya huruf besar tanpa kita
kondisikan seperti ini, maka dia akan berakhir ya, karena dia tidak kenal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa pemrograman C ini dia sifatnya case sensitif. Ya, artinya huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh terhadap program. Nah, kemudian setelah kita nyatakan perulangannya di sini, kemudian dibuka dengan kurung kurawal. Nah, apa yang akan diulang? Nah, ini nantinya akan diulang-ulangi. Ya, apabila kita masukkan kondisi statementnya dengan huruf Y besar ataupun huruf Y kecil, ya. Ini yang nanti akan berulang-ulang. Hapus dulu layar, kemudian tampilkan masukkan nilai angka. Kemudian nanti dia akan ketika kita masukkan angka, dia akan bandingkan nilainya apakah dia lulus atau gagal, kemudian tampilkan keterangannya. Nah, nanti dia akan muncul lagi masih ada data. Kalau ya, maka dia akan berulang. Kalau dia tidak atau T atau huruf lainnya mungkin, itu nanti dia akan nyatakan dengan dia akan keluar dari program, ya. Kemudian akhiri dengan kurung kurawal, kemudian tahan layarnya dan tutup kurung kurawal, ya. Nah, kemudian ada pernyataan dual yang digunakan pada perulangan yang bersifat tetap. Ya, sudah diketahui jumlah perulangan dan pada perulangan menyeleksi suatu kondisi tertentu atau tidak tetap. Dengan kondisi yang akan diseleksi terletak pada akhir lingkup perulangan. Jadi, kalau yang dual itu berada di akhir, sedangkan yang while tadi dia berada kondisinya di awal, ya. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, kita lihat programnya. Ini programnya sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang tadi ya hasilnya. Ini dia menampilkan deretan angka 20 sampai 100, ya. Nah, dimana kalau yang tadi while itu beradanya di awal, ya. Nah, kita nyatakannya di awal berapa angka perulangannya di awal. Sedangkan untuk yang dual itu berada di akhir. Dia kerjakan dulu, baru nanti dia bandingkan apakah dia sudah berakhir atau belum. Seperti itu, ya. Kemudian, nah ini yang bentuknya sifatnya tidak tetap. Nah, sama dengan yang tadi juga. Nah, kalau yang tadi kita nyatakan perulangannya di awal, sedangkan untuk yang dual itu berada di akhir. Nah, sebenarnya hampir sama saja, tapi cara penulisannya atau bentuk umum penulisannya berbeda. Ya, fungsinya sama, tapi bentuk umum penulisannya berbeda. Nah, di sini ada contoh kasus satu yang akan kita cobakan. Nah, di sini saya sudah buatkan programnya. Mungkin langsung saja. Nah, saya tampilkan programnya. Di mana di sini nanti ada entry data ya, ada tanggal, nomor faktur, nama, nama apa, pelanggannya, kemudian jenis layanan. Di sini ada ini ada perbedaan sedikit ya, Oke. Nah, ini untuk jenis layanannya ada A, kemudian ada B, ada C. Kalau A dia untuk nama pelayanan itu jenis nama pelayanan adalah smoothing, kemudian jenis jasa pelayanannya itu adalah 200.000 untuk biaya jasanya. Kemudian untuk jenis pelayanan B itu nama pelayanannya rebonding, kemudian jasa pelayanannya itu 250.000, sedangkan C itu nama layanannya atau blessing, kemudian jasa pelayanannya adalah 100.000. Nah, kemudian ada ketentuan lain di mana untuk tarif obat nanti kita di sini ada menginputkan nilai tarif obat ya. Itu diisi dengan angka bebas saja. Kalau seandainya ada obat yang ditambahkan nanti berarti misalnya ada 10.000, berarti kita tambahkan 10.000. Ada 20.000 misalnya kita tambahkan 20.000. Ya, ini isi angkanya bebas saja nanti. Atau mau dikosongkan boleh juga. Tulis angka 0. Kemudian nanti diproses untuk biaya pelayanannya totalnya semuanya. Berarti sama dengan tarif obat ditambah dengan jasa pelayanan. Ya, berarti nanti tampil di sini. Nah, kemudian nanti kalau seandainya masih ada data yang lain, maka nanti kita tambahkan pada statement ada data lain atau masih ada data ya atau tidak. Kalau ya, maka dia akan berulang lagi dari atas ini. Ya. Nah, ini saya tampilkan programnya. Dan ini bentuk program dari soal tadi ya, untuk soal ini. Jadi terlebih dahulu yang perlu kita tentukan adalah apa saja variabel yang terlibat di dalam program ini, ya. Berarti kita lihat dari desain sistemnya seperti apa atau desain programnya seperti apa di sini. Nah, mungkin di sini terlihat acak, nanti silakan dirapikan saja, ya. Nah, berdasarkan struktur program atau tampilan program yang kita lihat tadi, bisa kita katakan bahwa ya
terdapat beberapa variabel yang terlibat di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ada variabel tanggal, nomor faktur, nama, jenis pelayanan. Kemudian ini sudah tanggal, nomor faktur, nama, jenis pelayanan, jasa pelayanan, ya. Ini termasuk variabel juga, tarif obat, variabel juga. Kemudian biaya pelayanan itu juga variabel. Kemudian ada data lain. Nah, ini yang sama dengan MAD tadi, yang masih ada data lain. Itu juga termasuk variabel. Nah, sehingga kita tentukan di sini. Mungkin pertama kita tuliskan headernya, ya. Kita buatkan header programnya, itu terdiri dari stdio.h, kemudian conio.h dan string.h, ya. Ini nanti menyesuaikan dengan apa yang kita gunakan di dalam programnya, fungsi apa yang kita gunakan. Ya, kalau ada tambahan lain nanti ditambahkan. Tapi kalau tidak, ya berarti cukup ini saja. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel. Pertama kita buka main-nya, programnya, kemudian kurung awal, kemudian kita deklarasikan variabel. Mungkin untuk yang tanggal itu tetap char, ya. Kemudian nomor faktur char, nama juga char, jenis layanan, nama layanan, dan MAD. Nah, untuk MAD kita tidak perlu buatkan batas nilainya, karena MAD itu hanya terdiri ya atau tidak saja, berarti dia hanya satu huruf, jadi tidak perlu kita buatkan. Jenis layanan kenapa saya buat 2 di sini, supaya nanti kalau seandainya ada yang lain-lainnya bisa kita tambahkan. Kemudian untuk biaya jasa, ya, biaya jasa pelayanan, biaya jasa. Kemudian total ini yang ini ya, biaya pelayanan total biaya. Kemudian tarif obat. Nah, kita nyatakan tipe datanya adalah float. Kemudian yang terakhir itu ada data lain, ini untuk variabel untuk perulangannya. Ya, berarti di sini kita buatkan MAD saja, atau terserah mau variabelnya seperti apa ditulis. Nah, MAD-nya di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, karena kita menggunakan perulangan, berarti kita harus nyatakan terlebih dahulu untuk perulangannya seperti apa statementnya. Nah, di sini kita nyatakan dengan huruf Y, ya, huruf Y tunggal. Maka kita update dengan tanda kutip 1, karena dia hanya satu huruf atau satu karakter. Ini kutip 1 saja, ya, di Y. Nah, kemudian, mungkin di sini kita menggunakan struktur yang dual, ya, karena pernyataan perulangannya itu berada di akhir statement program. Nah, ini untuk yang dual, berarti kita awali dengan do, kemudian kita kerjakan. Ini dijalani dulu, berarti hapus layar dulu, dia akan berulang. Nanti setelah pernyataan terakhir ini, ya, dikerjakan dulu, hapus layar, kemudian printf entry data jasa salon di sini. Kemudian kita tampilkan mulai dari tanggal, ya, scanf, simpan nanti nilai inputnya ke dalam variabel tanggal TGL, kemudian nomor faktur juga demikian, sampai jenis lainnya juga seperti itu, ya. Kemudian kita pindah baris, kasih garis. Nah, kemudian baru kita tampilkan informasinya, informasi jasa salon. Berarti ini kita tinggal panggil saja karena datanya sudah dimasukkan. Panggil lagi TGL, nomor faktur, nama, jenis layanan. Nah, untuk jenis layanan karena di bawahnya nanti ada jasa pelayanan dan jasa pelayanan, ya. Di sini juga ada nama layanan. Nama layanan, kemudian berarti karena dia berdasarkan kondisi, di sini ada jenis, ada 3 jenis, ya, A, B, C, maka kita nyatakan dengan logika atau fungsi if, fungsi percabangan. Nah, di sini kita masukkan statementnya if strcmp di mana jenis layanan itu A, maka nama lainnya adalah smoothing, biaya jasanya itu adalah 200.000. Kemudian untuk yang B, rebonding, biaya jasanya 250. Kemudian yang C itu balancing, itu biaya jasanya 100.000. Seperti itu seterusnya. Nah, apabila nilainya tidak ada salah satu di sini, maka dia akan tampilkan biaya jasanya 0, dan dia akan tampilkan kode tidak tersedia. Nah, setelah itu
Kemudian ditampilkanlah, karena kita sudah nyatakan kondisinya seperti ini, maka dia akan cocokkan kondisi. Apabila nilainya A, untuk jenis layanan A, maka dia akan tampilkan nama layanan apa dan biaya jasanya apa. Nah, setelah ditampilkan dua ini, nama layanan dan biaya jasa, setelah itu dia akan muncul tarif obat. Nah, untuk tarif obat di sini, ya, ini nilainya diinputkan, maka di sini kita menggunakan fungsi scanf. Jadi ini diinputkan nanti. Nah, setelah kita masukkan angka tarifnya berapa untuk obat, setelah itu dia akan proses, ya, sebelum menampilkan total biayanya, biaya pelayanannya semuanya, ya, dia akan proses dulu di mana total underscore BY sama dengan biaya jasa ditambah dengan tarif obat, ya. Setelah itu baru dia akan tampilkan hasil prosesnya di sini. Nah, setelah tampil total biaya pelayanannya, maka nanti di bawahnya akan ada keterangan bahwa apakah datanya masih ada yang akan diinputkan atau tidak. Ya, kalau kita masukkan simbolnya Y besar, maka dia akan berulang, atau simbol Y kecil, maka dia akan berulang di sini. Ya, tapi kalau seandainya di luar dari simbol atau huruf Y atau huruf Y besar atau huruf Y kecil ini, seperti contohnya T atau huruf-huruf lainnya yang tidak dinyatakan di statement, maka dia akan keluar. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa saya contohkan programnya. Nah, kita masukkan tanggalnya misalnya 08 12 2020 misalnya. Ya, nomor fakturnya misalnya 1, namanya Budi. Jenis lainnya di sini saya masukkan B. Nah, ini tampil. Ya, tampil nama pelayanannya rebonding, jasa pelayanan 250, kemudian tarif obatnya kalau ada misalnya ada obat 50.000, ya, maka dia akan totalkan sehingga hasilnya 300.000. Nah, kalau seandainya ada data yang lain, maka kita ulangi. Tanggal misalnya di sini 09, saya buat saja, ya. Nama Siska misalnya, C unit layanannya, kemudian tarif obatnya misalnya ada 10.000. Jadi di sini 310.000. Nah, kalau tidak ada lagi maka kita tampilkan dengan huruf T, dia akan keluar. Oke, jadi untuk materi kali ini saya rasa cukup. Silakan dicobakan. Di sini ada soal satu lagi, ya. Jadi silakan saudara kerjakan praktikum yang ini, ya, yang praktikum yang pertama ini. Kemudian untuk soal latihan, silakan kerjakan ini, ya. Silakan gunakan perulangan, ya, kurang lebih yang bersama dengan ini. Boleh saudara gunakan do while atau yang while, tapi lebih bagus yang while. Nah, karena untuk membandingkan hasilnya bagaimana antara while dengan do while. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.